Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Maimana. Nah, di video ini masih dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi prasyarat mata kuliah komunikasi antar personal. Tapi kalau kali ini untuk mendapatkan nilai UTS. Jadi semoga nilai UTS-nya bagus. Kalau di video sebelumnya cuma ngebahas tentang konsep diri sama ngebahas tentang tipe kepribadian manusia. Nah, kalau di sini itu lebih detail lagi. Nah, mata kuliah komunikasi antarpersonal ini dia punya 5 materi yang berbeda-beda. Jadi yang pertama itu ada konsep dari komunikasi antarpersonal. Terus yang kedua mempelajari tentang persepsi diri. Yang ketiga mempelajari tentang persepsi diri dan orang lain atau tentang tipe kepribadian manusia. Terus yang keempat ada verbal dan non-verbal communication. Terus yang terakhir yang kelima ini ada listening skill atau seni mendengarkan. Nah, di sini ada 3 pertanyaan dari soal UTS yang diberikan. Nah, yang kita bahas dulu satu persatu. Nah, untuk soal yang pertama itu mengenai apa dan bagaimana kaitan seluruh materi dalam peningkatan interpersonal skill. Nah, kalau menurut aku pribadi dari mata kuliah ini setelah aku mempelajarinya itu emang banyak banget peningkatan skill yang aku rasain. Peningkatan skill itu sendiri yang pertama, meningkatkan pengetahuan mengenai apa itu komunikasi antarpersonal. Terus yang kedua itu meningkatkan kesadaran akan konsep diri. Jadi bisa lebih mengkoreksi diri sendiri gitu. Terus juga meningkatkan pemahaman terhadap orang lain melalui tipe-tipe kepribadian manusia gitu. Terus juga meningkatkan skill komunikasi dengan menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal secara tepat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu meningkatkan skill mendengarkan orang lain dengan cara tahu nih cara yang baik dan benar dalam mendengarkan orang lain. Terus apa aja sih yang dapat mengganggu ketika kita mendengarkan orang lain gitu. Terus apa aja sih cara-cara untuk kita bisa mendengarkan orang lain dengan baik dan benar. Lanjut untuk ke pertanyaan kedua. Di sini pertanyaannya, apa manfaat dari mempelajari masing-masing materi tersebut sehingga interpersonal skill Anda meningkat? Nah, jadi yang pertama itu kan mempelajari tentang konsep komunikasi antar pribadi. Di sini manfaatnya saya jadi lebih tahu nih apa pengertian dari konsep komunikasi antar pribadi itu sendiri. Terus apa aja sih yang dipelajari dalam komunikasi antar pribadi. Nah, setelah mengetahui konsepnya, selanjutnya di sini juga saya mempelajari mengenai konsep diri, di mana manfaatnya ini saya jadi lebih memahami lagi persepsi mengenai diri saya sendiri. Yang ternyata setelah saya review lagi masih ada konsep diri yang negatif dalam diri saya. Contohnya itu tidak mudah untuk bersosialisasi. Nah, setelah saya tahu nih bahwa itu adalah merupakan konsep diri negatif, dari situlah mulailah saya untuk memperbaiki konsep diri negatif tersebut agar konsep diri negatif tersebut tidak ada lagi dalam diri saya. Terus juga selanjutnya di sini dari tipe kepribadian. Dari tipe kepribadian ini manfaatnya saya jadi lebih tahu nih bahwa pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Di sini dijelaskan bahwa tipe kepribadian manusia itu terbagi menjadi 4. Yang satu ada melankolis, terus ada koleris, terus ada sanguinis, dan juga ada tipe kepribadian sanguinis. Yang dimana ketika sudah mempelajari tipe-tipe kepribadian ini bermanfaat banget untuk aku lebih memahami karakter dari orang lain tersebut. Jadi ketika berhadapan dengan orang lain, aku jadi bisa lebih menyesuaikan. Contohnya, aku tipe kepribadiannya melankolis yang lebih suka sesuatu hal yang detail dan terencana. Sementara kalau misalnya aku dihadapkan dengan tipe orang yang koleris itu nggak suka orang yang bertele-tele.
dia lebih suka sama orang yang to the point. Nah di sini PR aku untuk lebih menyesuaikan diri aku ketika aku lagi berhadapan atau lagi berkomunikasi dengan si tipe koleris ini, yang tadinya aku kalau misalnya ngomong harus mikir-mikir dulu lama gitu untuk mengambil keputusan. Nah kalau misalnya aku lagi berhadapan sama si koleris itu, aku nggak bisa kayak gitu, aku harus menyesuaikan untuk lebih to the point lagi gitu. Itu manfaat yang aku dapat ketika aku mempelajari tipe kepribadian. Nah selanjutnya juga kan di sini membahas tentang verbal dan non-verbal communication, dimana kalau misalnya verbal itu lebih ke pesan yang disampaikan melalui kata-kata secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi kalau yang non-verbal itu kan tentang menyampaikan suatu pesan menggunakan raut wajah, bahasa tubuh, atau menggunakan simbol-simbol. Nah dari verbal dan non-verbal ini ternyata dia memiliki kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ketika aku udah tahu nih komunikasi verbal tuh kayak gimana sih, terus komunikasi non-verbal tuh kayak gimana sih, jadinya untuk kedepannya aku jadi lebih bisa menyesuaikan ketika berinteraksi itu harus seperti apa gitu. Terus juga bisa lebih memahami pesan-pesan yang disampaikan baik secara verbal maupun non-verbal gitu. Terus juga selanjutnya di sini mempelajari tentang listening skill, dimana itu merupakan seni mendengarkan yang ternyata menurut aku sebelumnya kemampuan mendengarkan aku itu aku kira udah bagus, udah baik lah gitu, karena kan aku emang suka ngedengerin orang cerita. Dan setelah aku mempelajari ini barulah aku sadar bahwa skill mendengarkan aku itu masih sangatlah standar, dan aku masih harus banyak belajar untuk menjadi pendengar yang baik dan juga benar gitu. Dengan cara salah satunya tidak memotong orang lain ketika berbicara, terus lebih menghargai orang lain ketika mereka sedang berbicara dengan aku kayak gitu. Jadi aku bisa lebih tahu nih gimana sih caranya menjadi menjadi pendengar yang baik dan juga benar ketika ada orang lain berbicara kayak gitu. Nah, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Di sini ada, jelaskan apa yang Anda lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan interpersonal skill. Nah, kalau untuk upaya-upaya yang aku lakukan itu masih upaya-upaya kecil nih. Yang pertama, banyak berbicara dengan diri sendiri. Maunya apa, terus apa sih yang gak aku sukain. Jadi lebih berinteraksi sama diri sendiri gitu. Biar aku juga lebih memahami diri aku tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Itu upaya aku dalam kaitannya mengenai persepsi diri atau konsep diri. Nah terus selanjutnya untuk tipe kepribadian, upaya-upaya yang aku lakukan itu lebih memperhatikan orang lain sih, jadi lebih memperhatikan orang lain nih. Kalau misalnya orang itu agresif atau cekatan atau gimana, itu merupakan tipe kepribadian yang mana ya. Terus dari situ kan jadi aku bisa lebih tahu nih, jadi kalau misalnya ngobrol sama dia aku harus kayak gini, kayak gitu. Jadi lebih memperhatikan orang aja sih sebenarnya. Nah selanjutnya untuk yang komunikasi verbal dan non-verbal, upaya yang aku lakukan adalah ketika berbicara nih aku harus berusaha untuk menggunakan kata atau bahasa atau gerak tubuh atau raut wajah atau simbol yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang aku alami ketika aku sedang berkomunikasi gitu. Terus juga menghindari ambigu. Untuk menghindari ambigu ini kan kalau bahasa itu lebih sering menimbulkan ambiguitas ya. Nah jadi di sini aku bisa memanfaatkan komunikasi nonverbal yang bisa aku lakuin untuk mempertegas lagi komunikasi verbal yang aku maksud kayak gitu. Nah selanjutnya upaya yang aku lakuin untuk meningkatkan listening skill itu dengan cara yang pertama, ketika mendengarkan orang lain aku berusaha untuk tidak memotong apa yang sedang ia katakan. Nah terus selanjutnya juga aku harus lebih fokus ketika ada orang lain yang sedang berbicara dengan aku gitu. Dengan begitu aku bisa menjadi pendengar yang baik
dan juga bisa lebih memahami apa sih sebenarnya yang sedang dibicarakan orang tersebut kayak gitu. Nah, akhirnya udah sampai di penghujung pembahasan. Jadi ini pembahasannya udah selesai, semua pertanyaan udah aku jawab satu-satu. Semoga penjelasannya juga jelas, tapi kalau misalnya nggak jelas juga aku mohon maaf. Semoga nilai UTS-nya juga bagus, amin. Jadi berdoa ini di video. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam.